Pemirsa, seorang mahasiswa bernama Rafa Al-Ayubi Adinegoro yang berusia 20 tahun diketahui meninggal dunia di Gunung Cakrabuana, Kecamatan Pagerageng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu 9 Juni 2024. Mahasiswa jurusan Teknik Sipil Angkatan 2023 tersebut meninggal dunia saat mengikuti pendidikan latihan dasar di Diklatsar, Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Sukarela Palang Merah Indonesia, Universitas Siliwangi UKM KSR PMI Unsil Tasikmalaya. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Aldi Perdana, wartawan Tribun Priangan. Rekan Aldi, silakan laporan lebih lengkapnya, rekan. Baik, terima kasih Justina. Eh, Betul, seorang mahasiswa yang baru angkatan 2023, yakni mahasiswa Unsil jurusan sipil, itu meninggal dunia pada saat mengikuti pendidikan latihan dasar KSR PMI Unit Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Eh, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Asep Suryana mengungkap kronologi eh, meninggalnya Rafa Al-Ayubi Adinegoro itu ketika mereka diketahui berangkat sebanyak 20 orang calon anggota itu berangkat pada Sabtu 8 Juni pagi hari. Mereka pada pagi hari tersebut eh, lepas dari kampus menuju Polsek Malangpong di wilayah Garut. Di sana mereka diturunkan kemudian menggelar upacara dan mulai melakukan long march seperti di Klasar pada umumnya untuk menuju eh, tempat lokasi di Klasar tersebut, yakni di Gunung Cakrabuana. Cakrabuana sendiri ini memiliki ketinggian 1.700 meter di atas permukaan air laut, kemudian juga berada di tiga lokasi, di tiga wilayah maksud saya, yaitu mencakup wilayah Tasikmalaya, Garut, dan Majalengka. Kemudian mereka melakukan long march, akan tetapi baru setengah lebih perjalanan menuju titik lokasi di Glatsar. Ini sekira pukul 2 siang, itu korban yang atau Rafa, yang bernama Rafa ini mengalami kelelahan dan mulai kram, pada kakinya mulai terasa kram, sampai akhirnya Rafa sendiri ini eh, diobati, kemudian diistirahatkan oleh para panitia. Selanjutnya long march itu dilanjutkan kembali, akan tetapi menjelang sore, sekira pukul 4 sore, panitia juga mengaku, ini menurut penuturan Asep Suryana juga, itu mengaku bahwa ketika mulai ditanya, mulai tidak menyambung dan menjawabnya sudah mulai kaku, dan melihat gejala seperti itu, pada pukul 4 sore, panitia mencoba untuk mencari pertolongan. Akhirnya mereka turun ke bawah untuk mencari sinyal dan menghubungi pertolongan, mencoba untuk menghubungi Polsek Malangbong. Akan tetapi komunikasi tersebut itu cukup bermasalah, mengingat sinyal di kaki gunung kesulitan. Akhirnya mereka pun turun ke kota dan mencari pertolongan ke beberapa titik, ya diantaranya itu Polsek Malangbong, Polsek Pager Ageng, wilayah Tasikmalaya, kemudian juga ke Puskesmas. Sampai akhirnya dari pukul 4 sore menuruni gunung, kemudian melintasi jalan-jalan raya dan menghabiskan waktu sampai akhirnya pukul setengah 9 atau jam 9 malam, itu tim gabungan yang terdiri dari tim SAR, kemudian kepolisian, akhirnya berkumpul dan mulai menuju lokasi di mana eh, Rafa beserta tim lainnya menanti di salah satu titik di Gunung Cakrabuana. Kemudian mereka baru tiba di lokasi itu sekira pukul 11 malam. Selanjutnya pukul 11 malam ini mereka kemudian melanjutkan kembali proses evakuasi, dan melakukan perjalanan juga ke bawah, mengingat tim evakuasi ini membawa
tubuh korban. Ini memakan waktu sampai pukul sekira setengah 6 pagi. Akhirnya Rafa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo di Tasikmalaya dan diperiksa oleh dokter. Akhirnya Rafa dinyatakan meninggal dunia. Rafa sendiri diketahui merupakan warga Bekasi yang tinggal di kerabatnya di wilayah Cihaurubeti, Ciamis untuk berkuliah di Unsil Tasikmalaya. Kemudian juga orang tua korban yang tinggal di Bekasi itu baru mendapatkan info tersebut sekira pukul 8 pagi, mengingat seluruh panitia yang berada di gunung tidak ada sinyal ponsel. Kemudian orang tua Rafa sendiri segera pergi menuju Tasikmalaya dari Bekasi, akan tetapi pihak kampus dan panitia tidak memberitahu bahwa Rafa telah meninggal dunia, mengingat demi keselamatan kedua orang tuanya yang tengah melakukan perjalanan dari Bekasi ke Tasikmalaya. Pilunya ini tangis kedua orang tuanya pecah ketika informasi tersebut sampai di telinga orang tuanya. Tak lama ketika orang tua Rafa sendiri tiba di RSUD Dr. Soekarjo, tepatnya di kamar mayat. Kemudian pihak kampus juga membuka keterangan bahwa semua calon anggota KSR ini mengantongi surat keterangan sehat dari dokter sebelum mengikuti diklasar tersebut, kemudian juga mengantongi surat izin dari orang tua masing-masing, dan dinyatakan memang Rafa sendiri ini dinyatakan sehat sebelum mengikuti kegiatan diklasar KSR PMI Unsil Unit Unsil Tasikmalaya. Akan tapi setelah mendapat penanganan dari dokter, Rafa tercatat juga memang tidak ada masalah apapun, akan tetapi ada catatan di sana menurut Asep Suryana itu tercatat bahwa Rafa ada diabetes mellitus atau DM, meski pihak keluarga menyatakan bahwa selama ini Rafa tidak mengidap diabetes tersebut. Sekian laporan dari saya. Terima kasih rekan Aldi M. Perdana wartawan Tribun Priangan atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsil Tasikmalaya Asep Suryana. Di semua yang berangkat itu, yang 20 itu ada surat keterangan sehat dari dokter, termasuk korban, dan saya baca sendiri semuanya normal bagus sehat. Nah, yang ada catatan itu riwayat dia diabetes mellitus, ya, mungkin karena kegemukan. Tapi saya konfirmasi tadi dengan keluarga, nggak pernah ada riwayat DM. Gitu. Mereka itu berangkat Sabtu pagi setengah 9 dari kampus, turun dari mobil di Malangbong, dekat Polsek Malangbong. Ini katakanlah lokasi tempat pendidikan. Ini baru kurang lebih lewat dari setengahnya sedikit. Jadi belum sampai. Kan yang bersangkutan itu mulai merasa lelah sekitar pukul 2 siang. Diistirahatkan, kram kaki, diistirahatkan di situ. Nah, maksudnya diistirahatkan, dikasih minum segala macam supaya sehat lagi. Makin sore ditanya, kadang nyambung kadang enggak gitu loh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.